pemilu pada tahun 2024 nanti. Nah, untuk mempersiapkan itu saya kira beberapa hal perlu dipersiapkan. Mungkin di sini panggung kekuasaan ya. Memang harus ada suatu honesty ya. Sekali lagi saya tidak tertarik ya untuk membahas masalah big data. Jadi musuh dan siapa tahu yang kamu benci jadi kekasih. Jadi dalam politik harus biasa-biasa saja, ojo bodohan. Jawa Timur menuju pemilu 2024. Maka pada kesempatan kali ini ada 4 tema besar yang akan kita bahas. Ada salah satunya soal politik kesejahteraan, ada kita bahas soal pragmatisme partai, kita bahas soal identitas, politik identitas, dan juga kita bahas soal isu-isu aktual terkait dengan penundaan pemilu. Maka untuk mempersingkat waktu, dengan hormat saya undang duduk di depan Ketua Partai Gerindra, Bapak Anwar Sadat. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang kedua ada dari perwakilan Partai P3, Kiai Haji Mujahid Ansori. Waktu dan tempat saya persilakan untuk duduk ke depan. Selanjutnya ada perwakilan dari Partai PKN, Ketua Partai PKN Jawa Timur, Bapak Kelana Aprilianto. Dengan hormat saya undang ke depan. Selanjutnya perwakilan Partai Nasdem, Bapak Valentinus Boro. Dengan hormat saya undang ke depan. Selanjutnya perwakilan Ketua Umum Partai PKS Jawa Timur, Bapak Irwan Setiawan. Dengan hormat saya undang ke depan. Selanjutnya perwakilan Partai Hanura, Bapak Yunanto. Mantap. Mas Teng, saya undang ke depan dengan hormat. Dan terakhir perwakilan Partai Golkar, Bapak Adam Rusdi. Dengan hormat saya undang ke depan. Sip. Teman-teman sekalian, sebelum saya memulai diskusi pada kesempatan kali ini, saya mau minta sedikit apa boleh kita tepuk tangan bersama untuk seluruh panelis yang hadir pada kesempatan kali ini. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Kakanda Ayunda, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini seperti apa yang telah dibahas pada sambutan-sambutan sebelumnya, Ketua Umum menyampaikan bahwa ada keresahan-keresahan dari pengurus Bako HMI Jawa Timur melihat situasi sedang memanasnya, partai-partai politik sedang berupaya untuk memanaskan mesin-mesin politik, maka semua elemen dari kita yang ada di Jawa Timur tentu harus berpartisipasi dalam persiapan tersebut. Maka kemudian ada beberapa isu aktual yang tidak ketinggalan akan kita bahas terkait dengan, karena seperti kita ketahui teman-teman bahwa beberapa hari belakangan banyak teman-teman dari Cipayung, teman-teman HMI di cabang-cabang juga melakukan aksi-aksi terkait dengan isu aktual. Salah satunya kenaikan harga BBM, kenaikan harga minyak goreng dan bahan pokok. Maka kemudian bagaimana kita bisa menyikapi itu dalam perspektif politik kesejahteraan. Maka dengan hormat untuk mengawali diskusi pada sore hari ini, saya persilahkan kepada perwakilan Partai Nasdem untuk bisa sedikit mengurai terkait dengan isu aktual dalam perspektif politik kesejahteraan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua. Yang diwakili oleh Pak Heru, yang saya hormati Kapolda dan yang mewakili, kemudian Pangdam yang mewakili, dan yang saya hormati pimpinan partai politik yang hadir pada sore hari ini, dan yang saya hormati Ketua Umum Bako HMI Jawa Timur, Kakak Surya,
dan seluruh kader HMI yang hadir pada sore hari ini. Saya sampaikan terima kasih karena pertama-tama saya sampaikan banyak terima kasih karena forum sore hari ini tentu akan membuka wawasan bagi kita semua bagaimana kemudian partai politik berperan terhadap bangsa dan negara, karena hari ini kita ketahui bahwa pandemi ini sangat berdampak terhadap kondisi politik maupun ekonomi di masyarakat kita, dan tentunya sikap dari Partai Nasdem terkait dengan proses pemulihan ekonomi maupun bagaimana menjaga stabilitas politik. Perlu diketahui bahwa ketika kemudian pemerintah pertama kita mendukung seluruh kebijakan pemerintah terhadap kegiatan ataupun kebijakan terhadap proses pemulihan ekonomi. Yang pertama, di tahun 2021 ketika pemerintah mengeluarkan terkait dengan kebijakan penundaan terhadap sektor kredit, penyaluran kredit, maka Partai Nasdem melalui Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah dan meneruskan terhadap struktur yang ada di bawahnya untuk bagaimana membantu sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak. Karena informasi yang kebijakan yang baik dan itu tidak bisa tersampaikan oleh masyarakat, maka ini tidak akan menjadi kebijakan yang efektif. Maka Nasdem mengambil sikap untuk kemudian memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat terkait dengan kebijakan yang sangat mendukung terhadap pemulihan sektor ekonomi. Kemudian yang kedua, terkait dengan kebijakan program BBUM. Program BBUM ini disentuh pemerintah terhadap sektor UMKM. Jadi ada bantuan sekitar 1,2 juta bagi pelaku UMKM mikro. Ini yang kemudian partai mengambil kebijakan untuk membantu masyarakat dalam proses pengurusan proses administrasi. Jadi seperti saya ambil contoh kayak pedagang es atau pedagang buah yang ada di sekolah-sekolah itu adalah pelaku UMKM yang di skala mikro, tetapi mereka untuk mengakses program ini harus ada sentuhan, harus ada pengetahuan yang ini tugas dari struktur partai untuk mendampingi masyarakat agar bisa mendapatkan program ini. Salah satunya bagaimana mengurus terkait dengan surat izin usaha yang kemudian ini kita kawal, dan alhamdulillah di Jawa Timur khususnya hampir di semua kabupaten, 38 kabupaten, ada sekitar 500 bahkan 1000 UMKM yang mendapatkan program ini. Jadi di tiap-tiap kabupaten kita alhamdulillah bisa membantu masyarakat dalam proses pengambilan program. Ini kemudian yang kedua. Yang ketiga, perlu diketahui terkait dengan dampak pandemi khususnya varian Delta yang tahap 2. Ini sangat membuat ekonomi kita berdampak karena herd immunity masyarakat kita berkurang. Maka Partai Nasdem melalui anggota Dewan di Komisi 9 tentu mendistribusikan vaksin secara masif di berbagai wilayah struktur kita. Ini menyelenggarakan kegiatan ini dan mengundang masyarakat yang ada di sekitar untuk mendapatkan vaksin secara masif, karena dengan vaksin yang diberikan kepada masyarakat maka herd immunity yang terbangun ini maka membuat masyarakat kembali pulih, kembali mampu bekerja untuk kemudian meningkatkan penambahan maupun mampu mendapatkan lapangan pekerjaan. Ini salah satu atau beberapa kegiatan yang Nasdem lakukan ketika kondisi bangsa dan negara ini terdampak COVID-19. Tentu di kondisi politik di tahun 2020 ketika ada pilkada, Nasdem tetap konsisten dengan tadi kalau di pembukaan dari Kang Surya menyampaikan bahwa bagaimana kemudian supaya politik yang ada di Jawa Timur ini menjadi politik yang bersih, tidak pragmatis, tapi bagaimana kemudian kader-kader yang
mampu memiliki pemahaman ideologi, ini mampu duduk mewakili masyarakat dan mampu menerjemahkan ide dan gagasan yang membangun keberpihakan terhadap masyarakat. Maka di Pilkada 2020, pilkada yang ketiga yang diikuti oleh Partai Nasdem, Nasdem tetap bagaimana menjelaskan politik tanpa mahar. Jadi seluruh kepala daerah yang diusung oleh Partai Nasdem tidak dipungut 1 rupiah pun untuk mahar politik. Ini yang terus kita gagasan dan ide yang terus kita terjemahkan agar tentunya di Jawa Timur ini nanti melahirkan putra dan putri terbaik. Agar kepemimpinan di daerah ketika kita mampu menularkan atau kemudian kita mampu menghasilkan pemimpin yang bersih, maka tentu kepemimpinan beliau di daerah akan bersih pula. Oke, maka ini salah satu kakak yang Partai Nasdem selalu konsisten dan selalu terjemahkan dalam kebijakan politik maupun sikapnya tentang ekonomi dan khususnya di Jawa Timur. Itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya saya langsung ke perwakilan Partai Golkar, Mas Adam. Bagaimana terkait dengan pandangan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19? Nah, apakah dalam perspektif politik kebijakan ini sudah tepat sasaran, sudah tepat guna, ataukah malah tidak tepat sasaran dan tepat guna? Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan, Mas Adam. Baik, terima kasih atas waktu kepada kami. Yang pertama, tentunya ketika kita berbicara berkaitan dengan program pemerintahan yang hari ini sudah kita lakukan bersama-sama, bagi kami ini merupakan solusi yang terbaik, karena di saat pandemi kemarin pejabat manapun dalam kondisi pemerintahan manapun, mulai dari pemerintahan pusat sampai dengan kabupaten kota, mengalami dampak yang sangat signifikan. Semua anggaran dilakukan refocusing dan banyak kemudian pembangunan yang kemudian kurang berjalan dengan baik yang dialihkan kepada bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Artinya pemerintah care kepada masyarakat dan pemerintah betul-betul memberikan perhatian kepada masyarakat. Walaupun mungkin seperti permasalahan yang terbaru ini berkaitan permasalahan minyak goreng dan lain sebagainya, itu memang juga cukup berdampak pada masyarakat. Tetapi dalam waktu dekat juga penegak hukum telah menunjukkan kinerjanya, dan ini sebenarnya bukan hanya pelakunya bukan hanya dari pemerintah, tetapi ini adalah oknum. Jadi kemudian kita tidak bisa mengeneralisir bahwa seolah-olah dalam kelangkaan minyak goreng ataupun apapun yang terjadi terhadap Indonesia ini adalah pure murni perbuatan dari pemerintah. Ini adalah oknum. Jadi ini yang kemudian harus bisa kita bedakan bersama-sama antara ulah oknum yang ingin memecah belah bangsa dan kemudian apa yang posisi pemerintah berada di mana. Jadi itu Mas yang harus kita tekankan di sana. Berkaitan dengan program-program seperti halnya di Jawa Timur, kebetulan di sini juga ada Pak Sadat juga yang pimpinan DPR Jawa Timur. Insya Allah kami terus berkomitmen kepada rakyat, khususnya di Jawa Timur ini banyak program-program yang memang kami peruntukkan untuk rakyat. Mulai dari awal pandemi sampai dengan sekarang, ini kami terus berkomitmen, dan apalagi ketika berbicara pada konteks partai kami, ketika kita kembali pada konteks partai sebagai sebuah tempat pengabdian, sebagai sebuah tempat untuk mendedikasikan diri kepada masyarakat, maka bagi kami rumus utama berpartai kami adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ini dulu Mas. Terima kasih banyak atas gambaran yang kita. Selanjutnya teman-teman, kita ketahui bahwa dengan carut-marutnya proses pengelolaan ekonomi di Indonesia, kita tahu bahwa
kita juga disibukkan dengan isu-isu yang menurut kita perlu untuk kita seriusi, karena kalau kita lengah maka akan lolos ini barang. Isu tersebut terkait dengan penundaan pemilu. Nah, saya coba untuk memulai dari bahas soal ini penundaan pemilu dari Partai Perwakilan P3. Karena dari referensi yang kami punya bahwa ada salah satu statement dari Bapak Ahmad Baidowi menyatakan bahwa memungkinkan untuk bisa dilakukan penundaan pemilu melalui revisi undang-undang, amandemen undang-undang ya. Dari beberapa, kalau saya lihat dari diskusinya teman-teman di hasil kajian referensinya berita 1 pada tanggal 1 Maret menjelaskan bahwa sangat memungkinkan untuk bisa kita lakukan penundaan pemilu. Nah, mungkin Bapak Kiai Haji Ansori, kita butuh pandangan pada kesempatan kali ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon izin karena memang saya dibatasi oleh panitia 10 menit ya. Terima kasih. Saya tidak mau terjebak dengan isu penundaan pemilu. Itu nggak bisa diolah. Gimik-gimiknya Caimin. Jadi kalau seorang artis, Caimin itu kan sudah mulai redup, elektabilitasnya sudah turun, popularitasnya juga turun, sehingga harus melakukan memberikan gimmick-gimmick. Sehingga saya menganggap itu biasa. Jadi Caimin itu bukan orang bodoh, saya kira dia ngerti bahwa tidak mungkin pemilu itu ditunda, karena ditinjau dari cantolan hukum manapun itu tidak ada. Konstitusinya juga tidak ada, situasi emergensi negara juga tidak ada. Saya pernah menjadi anggota DPRD provinsi di zaman Orde Baru. Itu bukan penundaan pemilu, tapi percepatan pemilu. Sehingga sebenarnya saya harus menjabat 5 tahun, 2 tahun sudah harus turun karena percepatan pemilu, karena situasi emergensi, karena ada peralihan kepemimpinan, peralihan sistem dari Orde Baru menuju Orde Reformasi. Pandangan saya yang kedua, penundaan pemilu ini saya kira kita harus melihat politik itu jangan hanya melihat dari tag-nya saja, tapi behind the tag, di belakang yang dilakukan itu. Ahmad Albar, penyanyi rocker yang terkenal pada zamannya, itu pernah mengatakan bahwa politik itu adalah panggung sandiwara. Jadi apa yang terlihat di depan permukaan itu belum tentu itu yang terjadi. Sehingga saya melihat apa yang dikatakan oleh Caimin itu, saya melihat itu bukan yang dituju oleh Caimin. Makanya kalau saat ini HMI merespon untuk bicarakan penundaan pemilu, Caimin itu kalau tahu ini acara ini, dia senang dan bahagia karena isu penundaan pemilu dibahas di hotel berbintang yang enak, sejuk, ya, tidak harus dibahas di jalan-jalan, begitu ya. Ini menandakan bahwa memang Jawa Timur itu betul menjadi acuan ukuran politik nasional, karena memang orang Jawa Timur itu lebih moderat, kemudian di dalam memahami agama itu lebih dalam, sehingga tidak mudah ngamuk, ya, seperti di Jakarta. Sehingga urusan penundaan pemilu di Jawa Timur cukup dibahas di hotel yang sangat sejuk, jalan di luar yang harus melahirkan korban. Ini HMI luar biasa membahas persoalan negara ini seperti itu. Saya melihat ada politik kerambol di situ. Jadi yang dituju sana, tapi sebelah kanan sebenarnya yang dituju. Jadi dari politik kerambol itu, setelah menaikkan Caimin menjadi trending topik untuk mengangkat partainya yang sudah mulai tenggelam, untuk mengangkat dirinya yang sudah elektabilitasnya sudah mulai turun, dia harus melakukan gerakan itu. Karena politik itu kan pencitraan semua. Jadi bagaimana partai politik melakukan gerakan-gerakan kayak artis itu? Ketika artis sudah gak laku, dia akan bikin isu-isu seperti isu selingkuh, perceraian, dia diangkat lagi supaya terangkat itu. Saya kira ke sana.
Nomor 3 kata saya, jadi bisa saja kalau ini terjadi, Caimin itu betul-betul tidak mampu siap untuk bertarung pilpres pada tahun 2024 sehingga harus menunda pemilu karena belum siap. Tapi untuk urusan kayak gini, saya tidak terlalu percaya kalau latar belakang yang ketiga ini, faktor yang ketiga yang muncul. Tapi bagi saya itu faktor yang pertama dan faktor yang kedua yang lebih dominan, ya. Sehingga bagi saya ya mau ditinjau dari sudut apa. Ya. Kalau berbicara ekonomi, Caimin saya kira tidak benar menurut saya. Karena sekarang sedang tidak emergensi. Ekonomi masih stabil-stabil saja meskipun minyak goreng sempat langka, tapi daya beli masyarakat masih bisa ya, masih mampu. Karena apa? Ekonomi ini akan stabil dan kondusif jika politiknya kondusif. Jika politiknya stabil akan berpengaruh kepada ekonomi. Makanya harapan dari teman-teman HMI, saya sangat senang terciptanya politik yang sehat, khususnya di Jawa Timur. Karena kalau Jawa Timur ini sampai terjadi kegoncangan politik, itu akan berpengaruh kepada nasional. Karena Jawa Timur ini dikenal masyarakatnya moderat, di dalam memahami agama itu cukup dalam, tidak hanya kulit-kulitnya. Kalau Jawa Timur ini terjadi kekacauan, pasti negara dalam kondisi genting dan berbahaya. Sehingga situasi yang terjadi di Jawa Timur ini perlu dipertahankan. Kalau di Jakarta umpamanya terjadi gerakan itu biasa, karena orang Jakarta dalam memahami agama itu cuma kulit-kulitnya saja, sehingga mudah emosional, tidak sampai dalam di dalam memahami agama. Sehingga dalam penelitian terakhir barusan, Jawa Timur ini termasuk provinsi di Jawa ini yang mempunyai indeks kebahagiaannya tertinggi di Jawa Timur. Jadi yang paling berat itu Jakarta dan Banten, itu tingkat kesetresannya tinggi. Jawa Timur itu tingkat kebahagiaannya sangat tinggi karena di dalam memahami agama itu sangat dalam orang Jawa Timur. Jadi itu saya kira, saya tidak mau terjebak dengan penundaan pemilu, saya kira itu biasa-biasa bagi P3. Itu cara manuvernya Caimin aja untuk mengangkat partainya dan mengangkat dirinya saja. Jadi saya kira ini kalau dibahas di sini terlalu serius, Caimin malah merasa senang dan bangga. Oh, berarti saya sudah berhasil ini gitu. Jadi saya kira tidak perlu dibahas terlalu panjang masalah penundaan pemilu. Itu justru akan menguntungkan PKB dan Caimin. Saya tidak mau itu. Berarti kita bersama P3 dengan PKB ini. Kalau PKB naik, ini otomatis P3 turun. Tapi kalau PKB turun, P3 akan naik. Siap. Itu logikanya ya. Siap. Jadi kalau P3 turun, yang naik itu PKB sama PKS. Karena bagi kami, kalau musuh politik sebenarnya ya, dalam tanda petik, musuh politik P3 itu PKB dan PKS. Sesama partai Islam. Sesama itu, karena pangsa pasarnya sama. Makanya saya tidak usah dibahas terus-menerus ini masalah penundaan pemilu. Setelah ini ada Partai Umat juga. Kalau dibahas terus ini luar biasa ini. Terima kasih Kiai. Jadi itu saya kira, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita teman-teman memang kita harus sepakat terkait dengan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 nanti. Nah, untuk mempersiapkan itu saya kira beberapa hal perlu dipersiapkan. Mungkin di sini salah satu dari yang hadir pada kesempatan kali ini ada Bapak Klein Aprilianto dari Partai PKN. Mungkin kita ingin mulai mengetahui lebih detail terkait dengan skema apa yang perlu dipersiapkan menuju pemilu 2024. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati ketua partai yang hadir, nggak bisa sebut satu persatu. Kalau semua yang hadir di sini, saya dari Partai Kebangkitan Nusantara. Dalam hal ini kami dari Partai Kebangkitan Nusantara tidak akan bahas masalah isu-isu yang berkembang. Pesan dari memang kami fokus saja untuk bagaimana kami bisa lolos verifikasi KPU dan kita bisa menjadi anggota peserta
pemilu tahun 2024. Jadi saya berbicara sama partai aja dan saya tidak membahas masalah isu yang berkembang. Nanti kita diskusi sendiri di luar dalam acara, bukan dengan nama Partai Kebangkitan Nusantara. Saya kira demikian, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan aktivitas yang telah kita ketahui teman-teman bahwa pada akhir-akhir ini telah dipersiapkan mesin-mesin partai, salah satunya dari PKN telah mempersiapkan untuk lolos pada verifikasi partai menuju pemilu 2024. Maka juga ada beberapa partai yang telah mempersiapkan mesin-mesin politiknya. Mungkin sampai pada kesempatan kali ini ada pandangan terkait dari Partai Gerindra, Bapak Anwar Sadat. Bagaimana dalam proses persiapan tersebut kita ketahui seperti apa yang telah disampaikan Ketua Umum bahwa penyakit politik kita dalam mempersiapkan menuju proses politik praktis ini, bagaimana kita akan transfer ideologi, maka kemudian banyak muncul buying money politik dan lain-lain. Kira-kira bagaimana gambaran Partai Gerindra melihat hal ini? Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Enaknya jadi pembicara yang kesekian itu kan, pertanyaan tinggal yang remeh-remeh gitu. Tapi nggak ada juga pertanyaannya, karena justru hal yang paling esensial dalam politik ya, karena menyangkut bagaimana membangun ideologisasi di antara para kader partai. Tentu yang terkait dengan bagaimana Partai Gerindra menyiapkan partai menghadapi 2024 itu hal yang tidak perlu dibicarakan di tempat ini kan, itu menjadi bagian dari strategi partai. Tapi menurut saya memang saya pernah dalam satu diskusi penting dengan adik-adik mahasiswa diberi pertanyaan yang agaknya itu mudah tapi sebenarnya esensial. Mereka bertanya, apakah kami ini mahasiswa subjek politik atau objek politik? Ini kan sebenarnya suatu pertanyaan yang mudah, tapi justru itu adalah menyangkut hal yang filosofis, karena terkait dengan suatu potret gambaran politik kita hari-hari ini, bahwa yang terjadi pada dunia politik kita itu apakah partisipasi politik atau mobilisasi politik. Nah, adik kita ini yang menanyakan hal itu, saya yakin ketika dia persepsi politik ya, sebagai suatu objek politik, mereka sebagai objek politik, maka dia telah sekian lama berada dalam suatu kubangan politik dalam pemahaman mobilisasi politik. Bahwa politik tidak seperti yang dikehendaki oleh founding fathers kita, jadi tools, dari alat kita untuk memenuhi cita-cita proklamasi ya, mewujudkan apa yang menjadi kehendak dan harapan dari founding fathers yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, misalnya mensejahterakan bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Yang terjadi hari-hari ini justru bahwa publik masuk dalam mobilisasi politik. Nah, ketua partai pasti akan merasa wajib hadir dalam pertemuan seperti ini. Yang tidak hadir, menurut saya mereka tidak menganggap penting mahasiswa berarti. Padahal kita tahu bahwa 36% pemilih pada pemilu yang akan datang adalah mereka yang masuk kategori kelompok generasi milenial dan Gen Z. Dan menurut saya ini penting bagi Partai Gerindra untuk melakukan suatu transfer, apa yang dikatakan oleh moderator tadi sebagai transfer ideologi. Kita ingin mengembalikan fungsi partai politik ya sesuai dengan fitrah partai politik, bahwa amanat yang diberikan kepada partai politik di dalam undang-undang partai politik ada 6 fungsi. Salah satunya adalah sumber rekrutmen politik. Nah, bagi partai politik di mana mencari talenta terbaik untuk mengisi pos-pos penting di partai politik, tentunya adalah kita mesti bertemu dengan sebanyak mungkin anak-anak muda yang berpikir progresif, dan itu adanya di organisasi mahasiswa seperti HMI ini. Applause buat HMI Indonesia.
Nah, kemudian ada satu hal yang menurut saya juga penting, bahwa politik tidak bisa dimaknai hanya sekedar merebut kekuasaan. Partai-partai politik kadang-kadang sibuk memikirkan bagaimana merebut kekuasaan, bagaimana mendapatkan sebanyak mungkin kursi di apakah di lembaga eksekutif maupun di legislatif. Tetapi yang seringkali diabaikan adalah bagaimana mereka bersinergi dengan semua kekuatan bangsa untuk mengelola kekuasaan. Nah, inilah yang saya kira penting, karena kursi DPRD Jawa Timur hanya 120 kursi, nggak mungkin diisi oleh Anda semuanya gitu. Oleh karena itu kita mesti berbagi peran menurut saya. Ada yang berperan merebut kekuasaan, duduk di lembaga legislatif, di pemerintahan, tetapi yang tidak kalah pentingnya, mereka yang di pemerintahan itu haruslah membuka ruang dialog untuk kita semuanya bersama-sama mengelola kekuasaan yang kita rebut ini. Saya kira itu kritik juga kepada pemerintahan sekarang. Kadang-kadang ruang itu ruang yang susah untuk diisi. Kadang-kadang ada tidak terbuka ruang bagaimana keterlibatan publik, ya, keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan gagasan-gagasan politik di dalam mengelola kekuasaan. Nah, substansi kekuasaan bahwa tidak boleh berhenti pada bagaimana kita menggunakan seluruh energi kita untuk merebut kekuasaan. Tetapi saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bersama-sama merumuskan suatu policy kebijakan, terutama dari adik-adik mahasiswa yang fresh graduate ini kan, yang masih anget, fresh from the oven lah kira-kira gitu, yang pikirannya masih segar. Itulah harus dibuka ruang bagaimana mereka terlibat dalam proses bersama-sama mengelola dan berikan opini, second opinion, pandangan-pandangan, gagasan-gagasan, dan ide-ide bagaimana kita mengelola kekuasaan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira sangat menarik ya. Memang penting untuk kita memulai bagaimana proses rekrutmen anggota partai yang menjadi verifikasi pertama, karena kalau salah masuk orang ke partai maka outputnya juga akan salah. Maka juga kita tidak bisa pungkiri proses ada kutu loncat dari satu partai ke partai yang lain, karena memang ada proses pragmatisme partai tersebut. Mungkin kita butuh pandangan terkait dengan bagaimana penanaman ideologi itu bisa tepat sasaran dan tepat guna dalam proses kaderisasi partai politik yang efektif. Mungkin waktu dan tempat. Perwakilan dari Partai Hanura, Mas Teng, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan partai politik yang sudah menjadi materi, para kanda saya yang hadir, ada Mas Taufik, ada Cak Komar, dan yang hadir yang lainnya, ada para sejawat, ada Mas Agus, ya, yang hadir juga. Seluruh dinda-dinda saya dari seluruh Jawa Timur. Saya hanya menyampaikan aja yang pertama, kalau saya temannya Kiai Mujahid tadi, kalau PKB turun yang diuntungkan P3 dan PKS tambah Hanura, Mas. Karena Hanura ini partai yang paling NU, karena tanpa NU Hanura itu hara. Jadi ada NU di tengahnya yang ada konflik. Ini guyonan saja. Bicara pragmatis politik, ini kan dari mana sudut pandang kita, kan begitu kan? Kalau yang tadi sempat disampaikan Mas Anwar Sadat bahwa apakah kita berpolitik itu menjadi subjek atau objek, kan? Seringkali kalau dalam kawah Candre di muka HMI itu kemudian para tokoh-tokoh HMI baik level bako maupun di tingkat cabang kemudian berafiliasi pada partai politik tertentu di semua jenjang itu. Ya, nah ini kan autokritik juga. Itu ketika kemudian masuk dan menempatkan diri sebagai subjek, tentu ide gagasan yang dia punyai ketika dia belajar di HMI, kemudian ideologi partai politik itu tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, semuanya baik. Karena apa? Dilingkupi NKRI dan Pancasila dengan undang-undang dan sebagainya. Tapi ketika kemudian fasenya ketika kita masuk dan menempatkan diri kita menjadi objek, ya, maka bisa jadi beda persepsinya ketika dengan partai politik. Karena apa? Politik tentu kan bicaranya kekuasaan, ya, kekuasaan tentu kekuasaan untuk kemakmuran. Nah, ketika adik-adik HMI, pasca HMI kemudian masuk kepada partai politik, dia menempatkan dirinya sebagai subjek
dan kemudian ikut terlibat pada proses ideologisasinya yang dia tadi bangun di HMI dan di partai politik, tentu pasti akan langsung tune in. Ya, ibaratnya apa? Ibaratnya ketika kemudian dia berkontestasi dalam pilkada atau menjadi calon anggota legislatif, saya yakin titik-titik khususnya bagaimana kemudian menjadi seorang politisi pasti akan ketemu. Tapi ketika memahaminya itu sebagai objek, dalam tanda petik mohon maaf, menjadi tim sukses gitu misalnya, ya, maka yang terjadi nanti pada fase berikutnya itu adalah memunculkanlah maklar-maklar politik. Dan yang itu tadi sempat moderator sampaikan, yang sering pindah itu maklar politik, bukan subjek politik. Ya. Kalau ideolog politik ketika dia tuntas ideologinya di MI, kemudian masuk ke Gerindra misalnya, atau masuk ke PKS, atau masuk ke P3, maka selesai ya, urusannya itu dan dia menjadi ideolog di situ. Maka sampai kapanpun partai itu ada, sampai kapanpun partai itu berkontestasi, aku yakin bahwa dia akan tetap di situ. Tapi ketika pandangannya objeknya itu, maka yakinlah nantinya itu hanya menjadi tim sukses belaka. Nanti ketika proses pencalonan misalnya, ya sudah, saya di nomor berebut nomor 1, tapi begitu kemudian dapat nomor 1 hilang. Kemana? Karena berharap konding-konding ngasih, bukan kemudian bekerja untuk menjadi politisi. Nah, itu yang kemudian terjadi pragmatisme politik. Cara pragmatisme politik itu bagi saya pribadi itu adalah persepsi bagaimana kemudian kita melihat. Dan tapi kalau sebagai seorang saya melihatnya bahwa partisipasi politik kalau kemudian dikaitkan dengan pragmatisme itu kan sangat jauh bedanya. Partisipasi politik 2009 itu 2019 itu 81,87%. Ya, kan tinggi sekali. Nah, sehingga saya berharap bahwa dari forum ini kita sama-sama samakan persepsi apa sih pragmatisme politik. Ketika kita berangkat dari subjek yang sama, bukan lagi menjadi objek dalam ketika kita berpolitik, tentu hasilnya pasti akan lebih baik ke depannya. Itu mungkin Mas Moderator perlu kajian, nanti kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Ketua Hanura tadi ya teman-teman, terkait dengan loyalitas untuk menjaga ideologi partai. Jadi nanti mohon dilihat ya Bapak Ibu, Bapak-bapak, kalau ada kader-kader MI yang datang ke kantor diterima gitu ya. Untuk bisa mempertahankan ideologi mungkin ada butuh partisipasi kader-kader HMI sejauh ini. Mungkin selanjutnya seperti apa yang telah kita bahas bahwa ada identitas yang memang menjadi penyakit juga dalam proses kita. Bukan berarti saya serahkan tema ini ke PKS karena PKS sering melakukan politik identitas ya, tapi karena memang pembagiannya terakhirnya di Bapak Iwan Setiawan gitu ya. Untuk bisa mengefektivitaskan proses-proses politik ke depan yang ideal, bagaimana gambaran umum dari PKS? Waktu dan tempat, mohon izin saya persilakan Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para pimpinan partai politik. Alhamdulillah saya kebagian paling akhir, pamungkas. Yang pertama, saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya pada jajaran Bakko HMI Jawa Timur yang hari ini telah menggelar sesian politik dan berkumpul 7 pimpinan partai politik di sana. Kita berikan apresiasi yang sebelumnya para pengurus Bakko HMI melakukan kunjungan silaturahim, termasuk kunjungan silaturahim kepada kami di PKS Jawa Timur. Yang kedua, sebelum bicara tentang politik identitas yang tadi dititipkan temanya kepada saya menyampaikan bahwa PKS saat ini sedang melakukan satu pendidikan politik kepada bangsa ini dengan memposisikan sebagai partai oposisi di DPR RI. Ya. Dalam rangka melakukan check and balance, melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan tetap mengapresiasi
kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang berpihak kepada rakyat. Yang ketiga, PKS dalam hal ini Jawa Timur mempunyai visi menjadi partai Islam rahmatan lil alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya memang kami mengusung falsafah perjuangan. Yang pertama Islam, yang kedua keadilan, ketiga kebangsaan, yang keempat kenegaraan, yang kelima kesejahteraan. Nah, dalam hal ini kami perlu menyampaikan bahwa sesungguhnya ketika PKS menisbatkan atau menginginkan untuk mewujudkan menjadi satu partai Islam rahmatan lil alamin, dalam sisi yang lain kami sesungguhnya juga mengusung politik gagasan yang bertujuan untuk berpihak kepada masyarakat. Salah satu politik gagasan yang sudah pernah kami sampaikan itu adalah terkait dengan dihapusnya perpanjangan SIM, yang mudah-mudahan suatu saat nanti politik gagasan ini bisa disetujui di DPR RI. Yang kedua juga kami mengusung politik gagasan agar pajak penghasilan itu diberlakukan bagi penghasilan di atas 8 juta. Politik identitas sesungguhnya satu hal yang tidak penting untuk diperdebatkan, tetapi bagaimana partai politik ini kemudian mengupayakan secara maksimal, termasuk PKS di dalamnya, memberikan kontribusi yang maksimal dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya memang di era digital ini kemudian menjadi satu PR bersama. Bagaimana kita bisa menahan derasnya arus informasi yang kadang-kadang memposisikan satu pihak pada pihak yang sesungguhnya tidak sebagaimana yang dipersepsikan. Nah, oleh karena itu dalam hal ini PKS juga mengusung semangat transformasi dan kolaborasi, bahwa dalam membangun bangsa ini tidak mungkin semua unsur negara ini bisa membangun sendiri, termasuk kita di Jawa Timur ini, di mana Jawa Timur ini IPM-nya masih urutan ke-15, Pak Ketua DPRD ya. Jadi saya mencatat urutan IPM Jawa Timur ini masih di urutan ke-15 dari 34 provinsi. Itu artinya kita juga di Jawa Timur masih punya problem yang harus kita selesaikan, dan itu membutuhkan satu semangat transformasi dan kolaborasi, bahwa semua stakeholder harus bekerja sama untuk bahu-membahu, dan tentunya partai politik dalam hal ini berkompetisi saat pemilu, tetapi berkolaborasi untuk sama-sama memberikan yang terbaik, membangun bangsa ini, termasuk membangun Jawa Timur yang kita cintai bersama. Sebelum saya mengakhiri, saya mohon izin untuk menyerahkan kepada Ketua Batko buku dari PKS yang baru saja dicetak, Draft Khidmat PKS Jawa Timur melayani masyarakat di tahun 2020-2021. Mudah-mudahan apa yang sudah kami tulis bisa bermanfaat bagi generasi muda yang jumlahnya di Jawa Timur. Generasi Z ini 24% dari jumlah penduduk Jawa Timur, dan generasi milenial jumlahnya 24% dari jumlah penduduk Jawa Timur. Sehingga kami PKS berikan perhatian kepada generasi muda untuk sama-sama menjadi subjek politik, bukan sebagai objek politik. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Iwan bahwa seperti apa yang telah dijelaskan tadi terkait dengan identitas politik, mengemukakan ide dan gagasan politik ketimbang dengan hal-hal yang telah soal politik identitas, money politik dan lain-lain. Sebelum kita beranjak pada akhir sesi, teman-teman, saya beri kesempatan untuk satu orang penanya pada sesi, satu orang aja untuk sesi penutup ini. Mungkin dari sisi tengahnya ada yang bertanya, ada hadiah satu buku yang berjudul Nata Jalan Panggang Konstitusi. Ya, silakan berdiri teman-teman panitia. Ada mohon sebutkan nama, asal komisariat, asal cabang, dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya harus jadi Menko atau jadi mahasiswa ya? Saya kira memang pada akhirnya ketika kita berada pada panggung kekuasaan ya, memang harus ada suatu honesty ya, kejujuran ya di dalam kita mengelolanya itu, dan pada dasarnya kita ini semuanya sudah terikat dengan bagaimana kita berkomitmen untuk menjalankan rule of game di dalam mengelola pemerintahan. Nah, ini yang paling penting, sehingga harus dihindarkan ya gimmick. Kita Partai Gerindra juga melakukan kajian bahwa sebenarnya tidak sampai 104 juta orang yang memberikan dukungan kepada penundaan pemilu. Ini mesti tepuk tangan harusnya ini. Hanya sekitar 10%-nya, dan itu pun memperbincangkan soal kemungkinan penundaan pemilu, bukan menyetujui. Benar-benar mereka berbincang mengenai ya mungkinkah pemilu itu ditunda dan lain sebagainya. Nah, menurut saya semakin hari kita semakin terbuka bahwa era sekarang adalah era yang boleh dikatakan sudah era digital. Artinya tentu publik tidak bisa dan tidak mudah juga dibohongi dengan informasi seperti itu, dan juga menjadi concern Partai Gerindra ke depan bahwa kita ingin mengembangkan suatu partisipasi politik, bukan mobilisasi politik, bahwa kita ingin berangkat dari suatu pemahaman tentang spirit ketika negara ini didirikan, bahwa negara ini didirikan dalam rangka untuk memberikan jawaban atas seluruh problem yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, seluruh konstitusi yang dihasilkan, yang dibentuk oleh founding father kita di masa lalu merupakan suatu pengejawantahan dari prinsip-prinsip yang memang diselami dari akar bangsa Indonesia. Dan yang harus diingat bahwa politikus kita di masa lalu, pada masa awal-awal ketika negara kita mau berdiri dan baru berdiri, bukan politikus murni, tetapi mereka adalah para politikus yang memiliki background intelektualitas yang kuat. Jadi mereka adalah politisi intelektual, bukan politikus murni. Karena definisi politikus itu dengan gampang kita akan sebutkan bahwa politikus adalah orang yang berpikir mengenai rakyat 5 tahun sekali, hanya menjelang pemilu. Tetapi political warrior atau pejuang politik adalah orang yang sehari-hari memikirkan nasib bangsanya. Dan saya kira kalau kita punya pandangan seperti itu, maka honesty itu, kejujuran harus menjadi prinsip yang paling mendasar. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Anwar Sadat. Terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin pada pertanyaan tentang munculnya partai politik mahasiswa, ini bagaimana pandangan partai politik? Karena memang di sini yang sesepuh adalah dari perwakilan partai P3, maka kemudian saya serahkan pertanyaan ini untuk dijawab. Kira-kira bagaimana pandangan terkait dengan munculnya partai politik yang berasal dari kelompok mahasiswa? Waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon izin 2 menit. Jangan gitu.
Ya tergantung siapa, dalam konteks apa kita memahami. Mungkin keresahan-keresahan mahasiswa saat ini kami memahami, kemudian harus muncul ide ada partai politik ya dari kalangan mahasiswa, karena memang mahasiswa saat ini sedang mengalami keresahan tentang proses demokrasi di Indonesia ini ya, yang seakan-akan demokrasi ya, tapi fakta di lapangan ya sebagaimana tadi kita bicarakan tadi, politik transaksional sangat luar biasa. Tadi disampaikan oleh Ketua Bakko HMI bahwa pemilu kampanye saat ini sudah tidak ada kampanye yang sehat. Bagaimana yang akan dilakukan oleh partai ke depan itu sudah sepi. Kita mendengarkan itu. Yang penting bisa duduklah di partai politik dengan berbagai macam cara dengan transaksional ini. Saya kira keresahan mahasiswa ini sama dengan yang saya hadapi tentang situasi politik di Indonesia ini, sehingga mahasiswa harus memunculkan ada partai politik mahasiswa. Itu satu sisi. Tapi di sisi yang lain, saya kira kita juga perlu menilai bahwa munculnya partai politik mahasiswa ini juga memunculkan berbagai macam pertanyaan. Akankah idealisme mahasiswa masih tetap terjaga dengan baik? Kemudian nanti siapa yang akan membuat penyeimbang di negeri ini ketika mahasiswa sudah masuk dalam dunia politik praktis? Saya kira terkait dengan partai politik mahasiswa, saya kira ini perlu dikaji terus, dikaji lebih mendalam lagi, kira-kira perlu atau tidak itu mahasiswa. Apakah tetap mahasiswa ini berdiri tegak sebagai pengawal demokrasi, pengawal negeri ini? Kalau sudah masuk ke politik praktis itu kan situasinya sudah berbeda. Karena politik itu kan struggle for power, merebut dan mempertahankan kekuasaan. Saya kira mahasiswa tidak ada dalam konteks perebutan kekuasaan itu, tapi bagaimana membangun politik kebangsaan. Jadi politik yang bagus lah, yang seharusnya itu sebenarnya yang harus memegang ini adalah mahasiswa. Sehingga saya berkesimpulan ya perlu kajian-kajian lebih, jangan gegabah mahasiswa untuk membuat partai politik. Saya khawatir di saat situasi-situasi tertentu kemudian tidak ada lagi wasit di negeri ini, tidak ada lagi juri di negeri ini untuk melakukan penyelamatan bangsa ini ke depan. Di mana-mana terjadinya sebuah peralihan kepemimpinan, peralihan sistem, mahasiswa selalu ada di garda terdepan. Tapi kalau mahasiswa kemudian menjadi bagian dari partai politik, terus siapa yang akan melakukan penyelamatan terkait dengan kebangsaan? Yang kedua, sekali lagi terkait dengan menyambung Mas Sadat tadi, sekali lagi saya tidak tertarik ya untuk membahas masalah big data, kemudian membahas penundaan pemilu, karena itu bagi P3 itu cuma pemanasan mesin saja. Penundaan pemilu itu mesin sudah mulai dipanaskan untuk menjelang Pilpres dan Pileg, untuk melakukan pemetaan mana yang pro, mana yang anti, dan sudah kelihatan itu. Yang pro itu siapa sudah kelihatan, yang anti itu siapa sudah kelihatan, dan itu memang sengaja dilempar itu, ya, dilempar untuk, sehingga bagi P3 saya tidak terlalu tertarik untuk membahas penundaan pemilu. Orang yang Anda semakin membahas penundaan pemilu di sini, mereka yang melemparkan isu semakin senang dan bahagia, ya, semakin senang dan bahagia berarti berhasil apa yang mereka lemparkan itu, sehingga mereka bisa tahu strategi apa yang harus mereka lakukan. Saya kira itu sekali lagi kepada mahasiswa terkait dengan partai mahasiswa, tolong dikaji kembali dengan serius ya, jangan terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan, karena saya melihat HMI ini calon-calon pemimpin bangsa ya. HMI ini adalah yang akan menentukan nasib masa depan bangsa ke depan, itu akan ditentukan oleh kader-kader HMI yang saat ini sedang berkumpul di sini.
Saya senang, saya sangat bahagia bertemu dengan kader-kader HMI saat ini. Teman-teman HMI saya kira lebih cerdas daripada ormas-ormas kemahasiswaan yang lain dalam menjemput situasi. Sehingga saya tertarik untuk datang di sini, untuk bertemu dengan teman-teman HMI. Saya juga diskusi dengan Mas Sadat tadi. Ternyata HMI ini lebih cerdas daripada yang lain. Oke, terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ansori. Satu pertanyaan terakhir, silakan dari Mas Satria. 1 menit. 1 menit Mas Satria. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Tauhid Arsiza. Saya dari bidang otonomi daerah dan pemerintahan Batko HMI Jawa Timur. Jadi tidak ada pertemuan yang hadir tanpa adanya komitmen. Tidak ada kepercayaan yang hadir tanpa adanya hakikat. Maka pada hari ini dapat saya buktikan, dapat kita saksikan dan pastikan kita kader HMI se-Jawa Timur yang itu pada Batko HMI Jatim telah membuktikan kesungguhan kader HMI untuk mengawal pemilu di 2024 untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara terkait sarasen politik yang dimana pada endingnya nanti Jatim sebagai trendsetter politik nasional. Pada kesempatan kali ini, pandangan kami, saya mewakili teman-teman Batko, tidak akan bisa terjalin suatu konsolidasi politik yang baik ketika para parpol itu meninggalkan pasukan yang ada ini, abang-abangku sekalian. Ini mereka-mereka ini orang pintar, itu orang cerdas. Akan tetapi pada hari ini jarang dilirik begitu. Karena kebanyakan pada hari ini orang melirik Wani Biro, bawa duit berapa tuh begitu kan, tanpa melihat apa yang mendasari mereka tuh berangkat itu dengan apa seperti itu. Karena begini, hari ini sudah kita melaksanakan agenda sarasen politik, jelas barang ini kan barang besar bang, kalau bahasanya HMI, barang tak main-main begitu. Karena apabila agenda ini hanya sebatas selesai di tanggal 25 ini tanpa ada tindak lanjut lagi, maka ya sudah pepesan kosong kita. Nah, karena di sini saya meminta komitmen kepada kita sekalian yang hadir pada acara sarasen politik Batko HMI Jatim pada sore hari ini untuk sama-sama meminta komitmen dari abang-abang yang telah hadir pada hari ini untuk bagaimana caranya ketika untuk menjemput politik di 2024 nanti, momen nanti. Di situ kita sama-sama menolak isu sara yang pertama. Kita menolak bagaimana berbicara terkait money politik di situ. Nah, bagaimana di sini kita melihat kondisi anak mahasiswa pemuda yang di Jawa Timur ini memiliki kapabilitas yang tinggi dan loyalitas yang tinggi. Maka jangan takut abang-abangku sekalian yang ada di depan pada hari ini, yang dari abang Golkar, dari Golkar ada Mas Adam, ada PKN, Mas Kelana dan abang-abangku yang lain. Apabila membutuhkan tenaga pemuda untuk menggerakkan barang-barang itu nanti, saya jamin teman-teman di sini semua siap. Saya perlu tanyakan, apakah teman-teman siap untuk mengawal politik 2024? Ya. HMI, hidup pemuda. Nah, ini bang, sudah saya buktikan barusan kita sama-sama saksikan. Iya, begitu. Karena pemuda hari ini bukan hanya omong kosong belaka. Itu dari saya terakhir abang. Saya rasa apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Ketika ikhtiar telah diambang batas, maka pasrahkanlah dan takdir Allah bertarung di atas sana. Tetaplah berjuang di jalan kebenaran sampai Tuhan berkata waktunya untuk pulang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Satria terkait dengan komitmen bersama kita ke depan untuk mengawal. Saya kira sudah ada perwakilan dari Batko HMI Jawa Timur yang menjelaskan, yang bisa mendeklarasikan bahwa kita siap untuk mengawal kontestasi pemilu 2024. Mungkin untuk bisa menyeimbangkan komitmen tersebut, mungkin saya minta pernyataan perwakilan dari partai politik yang ada di depan, Bapak Iwan Setiawan. Mungkin saya minta untuk bisa sama-sama memberikan gambaran terkait dengan sama-sama kita berkolaborasi, berkomitmen untuk bisa menciptakan politik sehat menuju pemilu 2024. Waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, terima kasih. Siap. Sudah waktunya menjelang berbuka puasa. Baik, saya pikir apa yang tadi sudah disampaikan dari teman-teman pengurus Batko HMI, komitmen untuk sama-sama mewujudkan politik yang sehat, santun, dan di pemilu 2024 saya tentunya tidak kalau dianggap mewakili partai politik yang ada, PKS dalam hal ini punya komitmen mulai hari ini dengan semangat kolaborasi, mari kita bersama-sama bahu-membahu mewujudkan satu kondisi yang kondusif untuk terciptanya masyarakat Jawa Timur, bangsa kita yang adil, makmur, dan sejahtera melalui kontestasi pemilu di tahun 2024. Dan tentunya PKS dan semua partai politik terbuka untuk semua kalangan, termasuk mahasiswa, teman-teman pengurus Batko HMI, dan PKS dalam hal ini menjadi salah satu sarana perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bersama membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian kiranya yang bisa sampaikan, mudah-mudahan sesuai harapan dari teman-teman, sukses untuk HMI, jaya untuk HMI, dan jaya untuk Indonesia yang kita cintai bersama. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Yorsiawan sebagai penutup. Kemudian untuk closing statement kita berikan kepada senior HMI Jawa Timur, Cak Opik, untuk bisa memberikan closing statement terkait dengan kondisi politik 2000 saat ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Warahmatullahi Saya nggak tahu kok diajak teman-teman ini, dan akhirnya sama. Artinya apa? Kalau di tingkat pidato tidak ada yang jelek, bagus tuh. Bahkan saya zaman Rasulullah Iqra. Kelemahan kita caranya terlalu normal, tidak konkret, tidak detail. Ini mungkin yang perlu disepakati kita, karena sekarang ini Rusia dan Cina sudah mengintegrasikan kekuatan menguasai ruang angkasa. Nah, kita masih kegiatan terus. Yang kecil-kecil ini yang kadang-kadang saya lihat telat terus. Hanya melihat dunia politik sekarang ini, ya bahasnya nggak mari-mari ya terus saja. Sekarang yang ada memang semua pimpinan partai saya kira ada yang jelek, normatif. Tapi dalam prakteknya apa harus biasa. Makanya kata-kata Napoleon itu betul. Sejumput kekuasaan lebih berharga daripada sekeranjang kebenaran. Jadi kalau kita bicara ya harus kuat, kan nggak kuat kalah jomblo, nggak boleh marah. Ya, kita berarti kalah bersaing dan makanya di dalam saya teringat pesannya Al-Mukarram Ketua PP Pak Ahmad Siddiq yang mengatakan habibaka aunama asa ayyakuna baqiroda yaumam. Jangan benci berlebihan, tapi juga jangan cinta berlebihan. Siapa tahu yang kau cintai jadi musuh, dan siapa tahu yang kau benci jadi kekasih. Jadi dalam politik harus biasa-biasa saja, ojo bodohan. Yang
sekali dalam politik. Dan kalau saya ceritakan yang detail, ya nggak mari-mari, menarik sekali dunia politik. Jadi itu aja pesannya. Jadi kita jangan terjebak dari retorika ke retorika. Itu aja pesannya. Oke. Senior. Terima kasih banyak atas sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin